Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa sampai hari ini, sampai sore ini kita berada di aula ini dengan anugerah kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku yang saya hormati, Ibu Kepala SMA Negeri 112 Jakarta, Ibu Mutia MPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Widianti Supandi MM, kemudian Bapak Eko Sukmaji, Wakil Bidang Kesiswaan, kemudian yang saya hormati dan saya sayangi Ibu Sri Adriani MPD selaku Wakil Bidang Sarana dan Prasarana Staf Humas ya, yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, anak-anakku. Ya, oh ya, saya lupa untuk komite, selamat datang ya, selamat ya Ibu Risma, sehat selalu Ibu. Kemudian anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai, yang akan kelak menjadi pemimpin di masa mendatang di Indonesia Emas 2045. Ya, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing pengalaman tentang budaya positif yang akan coba kita wujudkan di SMA Negeri 112 kita tercinta ini, tempat kita semua berkarya, tempat kita semua mencari keberkahan. Jadi ini profil saya ya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Irawan Guntur Prastya. Saya tempat berkarya. Kenapa saya sebut tempat berkarya? Karena disinilah saya mencurahkan segala apa yang saya miliki untuk kebaikan-kebaikan SMA Negeri 112 Jakarta. Karena dalam diri saya, kalau saya nggak bisa mengharumkan nama SMA Negeri 112 Jakarta, minimal saya menjaga nama baiknya. Itulah yang saya lakukan gitu. Karena disinilah saya sangat lama, mulai tahun 1999 saya di sini. Ya. Karena Bapak Ibu semua saya berada di sini ya, yang membentuk karakter saya, sehingga insya Allah ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada saya, Allah ijabah sebagai keberkahan. Dan dalam kesempatan ini ya, saya juga alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk ikut bisa merasakan bagaimana pendidikan guru penggerak. Dan alhamdulillah banyak saya sekarang sebutnya rekan guru ya, teman-teman yang luar biasa hebat mau ikut untuk guru penggerak juga, yang kelak nanti bisa menularkan kebaikan-kebaikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Karena tujuan kita semua sama, yaitu dalam keberkahan pasti ada prestasi yang akan membawa 112 ini menjadi jauh lebih bisa dicintai oleh semuanya. Ya. Oke, berikutnya, nah ini sebenarnya adalah bagian dari aksi nyata ya Bapak Ibu. Mungkin nanti Bu Dwi dan teman-teman guru lainnya ya, Pak Eko ya, nanti ini aksi nyata modul 1.4 ya. Jadi memang benar-benar harus dilakukan gitu. Jadi judulnya adalah membangun budaya positif di SMA Negeri 112 Jakarta. Dan ini melalui apa? Melalui keyakinan kelas, dan kita harus tahu keyakinan kelas itu apa. Oke, slide berikutnya, Bu Dede. Nah, keyakinan paradigma kepalan tangan. Oh ya, boleh minta tolong adik-adik OSIS dibagikan kertas kuningnya tadi ya, kertas kuningnya ke Bapak Ibu guru dan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, ini saya akan bagikan kertas kecil ya, kertas kecil. Bapak Ibu yang sudah menerima kertas ini nanti silakan mengisi yang Bapak Ibu yakini sebagai sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu, yang sangat berharga, dan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa menurut
Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan apa itu, ya, kemudian genggam dengan erat, gitu ya, genggam dengan erat. Jadi anggaplah itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tuliskan, sangat berharga, sangat luar biasa, sangat istimewa. Ya, boleh saya minta volunteer ya, Pak Wawan boleh maju, Pak Wawan. Nah, Pak Wawan, kemudian Pak Arif boleh, Pak Arif Pramudio maju, ya. Pak Wawan dan Pak Arif, Pak Wawan tolong genggam ya, Pak Arif juga genggam. Jadi slide berikutnya boleh. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan lihat perubahan paradigma ya, tentang apa? Tentang kepalan tangan. Ini adalah keyakinan kita. Ini adalah hal yang menurut kita luar biasa. Oke, Pak Arif dan boleh ke tengah, agak ke tengah sini Pak Arif dan Pak Wawan. Ya, agak ke tengah. Oke. Jadi ceritanya Pak Arif ingin tahu apa sih yang dipegang sama Pak Wawan ini. Coba Pak Arif rebut apa yang mau dipegang. Karena Pak Wawan reaksinya gimana? Iya. Pak Wawan mau memberikan nggak? Mau memberikan gitu. Coba mau memberikan atau enggak? Oke. Ternyata Pak Wawan itu memberikan langsung. Ini berarti ada dua kemungkinan, bisa memberikan dan tidak memberikan, ya. Kalau dia memberikan, berarti apa sih sebenarnya motivasi dari Pak Wawan? Kenapa dia harus memberikan? Padahal itu sesuatu yang istimewa, penting buat dia. Boleh Pak Wawan, apa alasannya kenapa itu diberikan? Ya, kalau ini kita berikan ke semua orang, kita akan lebih berpandangan jauh tentang lingkungan. Oke. Luar biasa ya, beri tepuk tangan ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Wawan. Jadi menurut Pak Wawan, kalau ini saya berikan, ini akan memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Jadi orang itu jadi punya, ya, mengenal lingkungannya. Kira-kira Pak Arif apa sih yang ditulis Pak Wawan? Boleh tahu? Ya, silakan dibuka. Karena biasa itu pohon ya. Coba kita lihat apa sih itu? Tanaman yang membuat kita semakin hidup. Oke. Jadi buat Pak Wawan yang luar biasa, tepuk tangan. Yang membuat bagi istimewa itu buat Pak Wawan itu adalah tanaman, ya. Karena beliau berkecimpung mencurahkan semua yang tadinya nggak pernah kenal tanaman ya Pak ya, tapi saya udah tahu gitu tanaman. Jadi menurut Pak Wawan tanaman itu istimewa, ya, luar biasa. Karena disinilah kita bisa lihat ya lingkungan SMA Negeri 112, ya. Jadi bisa begitu indah, hijau, ya. Nah, itulah kita beri plus buat Pak Wawan dan Pak Arif, buat semuanya Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Oke, boleh kembali ke tempat Pak. Terima kasih Pak Arif dan Pak Wawan. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin yang Bapak Ibu tuliskan itu adalah sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu istimewa dan luar biasa. Nah, keyakinan kita itulah yang membentuk karakter kita Bapak Ibu. Keyakinan itulah dimanapun kita berada, keyakinan itu yang menunjukkan gimana sih potensi kita untuk menjaga itu yang istimewa. Nah, kita harus tahu bahwa SMA Negeri 112 itu butuh orang-orang yang mampu menjaga nama baiknya, menjaga dia, membangun dia, ya, memberikan sesuatu yang luar biasa, segala upaya dari diri kita, Bapak Ibu. Itu adalah makna dari kepala tangan kita. Jika saya diberikan amanah, maka saya berusaha melakukan segala sesuatu upaya dengan amanah itu, Bapak Ibu. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya mampu untuk menjalankan amanah sebagai seorang guru yang mungkin merupakan bagian panggilan dari hidup Bapak Ibu. Jadi karena guru itu seperti kata Ki Hajar Dewantara, ya, ingarso sumtulodo. Jadi guru itu kalau dia di depan maka dia menjadi pendorong, ya, tuturi handayani gitu, tuturi handayani. Ya, kemudian ingarso sumtulodo ingmadio mangungkarso, kalau dia di tengah maka dia menjadi pembimbing, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita dalam keseharian di SMA Negeri 112 Jakarta itu kita menjadi penuntun, pembimbing. Nah, di mana potensi anak didik kita itu beraneka ragam. Jadi kita tinggal mengembangkan bakat-bakat mereka, dan kelak
kalau mereka menjadi seorang yang baik karena kita, itu adalah amalan-amalan kita yang akan terus menjadi amalan sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut Bu Rini. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Saya akan, Bu Yohana. Tidak setuju. Boleh berdiri Bu Yohana? Bu Yohana menjawab tidak setuju. Alasannya kenapa Bu Yohana tidak setuju? Jadi di dalam memberikan hukuman itu belum tentu mendidik gitu ya. Beri aplaus untuk Bu Yohana. Terima kasih. Adakah Bapak Ibu yang menjawab setuju? Ibu jawabannya apa Bu Mutia? Setuju. Oh, kata setuju ya. Ya mungkin alasannya sama ya Bu ya. Untuk yang kedua, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pertanyaan kedua ini, setuju ataukah tidak setuju Bapak Ibu? Kita ke sebelah kiri saya ya. Bu Widi, kira-kira apa jawaban Bu Widi? Setuju. Ya, alasannya kenapa Bu? Alasannya karena hukuman yang sifatnya positif membaca itu bisa menambah wawasan anak untuk mengetahui segala hal. Membersihkan halaman juga itu bisa menambah kedisiplinan anak terhadap kebersihan. Jadi saya pikir saya setuju. Jadi kalau ada kata hukuman itu ya. Jadi ya, baik. Beri aplaus untuk Bu Widi. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, sekarang saya akan tunjuk bapak-bapaknya untuk pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba saya mau tahu nih dari bapak-bapaknya, setuju atau tidak? Ya, kira-kira setuju atau tidak? Pak Joni, ya, apa pertanyaan ketiga ini? Setuju. Boleh tahu alasannya? Itu sudah saya lakukan Pak, buat anak sendiri. Ya, dan buat anak saya, ya itu memang meningkatkan motivasi. Memberikan penghargaan. Iya Bapak Ibu. Jadi Pak Joni ini selalu memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Tentu adakah yang jawabannya tidak setuju? Kalau Pak Joni tadi setuju. Kalau yang tidak setuju, adakah di sini? Ada yang tidak setuju? Apa karena penghargaan itu bisa terus? Oh iya, Bu Widi lagi. Bu Widi apa? Tidak setuju? Tidak setuju. Alasannya kenapa Bu? Alasannya kalau dia tidak diberi penghargaan, mungkin motivasi belajar tidak meningkat. Jadi tidak selalu untuk meningkatkan motivasi itu dikasih penghargaan. Mungkin dikasih motivasi lain, bentuk yang lain. Kan kita juga nggak tahu bentuk penghargaannya seperti apa gitu. Baik. Jadi ada dua pandangan ya. Jadi ada yang setuju dan tidak setuju. Mungkin ini semua berdasarkan pengalaman Bapak Ibu masing-masing ya. Karena Bapak Ibu tahu manfaatnya itu apa. Ya. Ya. Jadi saya tidak menyalahkan yang benar setuju atau yang salah, yang tidak setuju itu salah. Karena semua pendapat itu pasti ada alasannya. Seperti itu. Berikutnya beri. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita semua ini punya kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Coba boleh slide selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita runut secara sederhana, kita sederhanakan ya, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia secara umum. Yang pertama Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging ya. Jadi kasih sayang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Bapak Ibu. Kasih sayang. Jadi Bapak Ibu ketika kita mengajar maupun mendidik Bapak Ibu, pertama yang harus kita tunjukkan kepada putra putri kita adalah rasa sayang kita. Apapun mereka Bapak Ibu, rasa sayang. Kenapa? Karena dengan kasih sayang tentu itu akan menyentuh mereka ya. Siapapun itu, kita juga seperti itu Bapak Ibu, antar teman, antar sesama guru, walaupun itu dengan tingkatan-tingkatan jabatan yang berbeda, tapi itulah kasih sayang. Karena
dengan kasih sayang itu tentu luar biasa akan hasilnya ya Bapak Ibu. Nanti akan ada penjelasannya. Oke? Yang kemudian ada kekuasaan, power. Nah, power itu apa? Kekuasaan gitu. Kalau kita Bapak Ibu ketika misalkan ya saya punya HP gitu, HP. Bu Ernita boleh ya, pinjam ya. Gak apa-apa. Jadi ini HP Bapak Ibu. Kadang kita ya Bapak Ibu, ini karena efek kekuasaan, ini HP itu seakan-akan adalah sesuatu yang luar biasa buat kita, hidup kita gitu ya, dan orang lain tuh nggak boleh tahu kayak itu seperti itu. Ada yang seperti itu, ya. Jadi menyembunyikan sesuatu. Nah itulah efek kekuasaan. Tapi nanti jauh lebih dari itu Bapak Ibu. Jadi ternyata nanti yang namanya kekuasaan itu tidak hanya kita menguasai sesuatu, tapi dengan rasa ingin dihormati, dihargai gitu, itu sebenarnya dampak juga dari kekuasaan ya. Jadi berperilaku baik itu juga kekuasaan. Nanti kita akan bahas ini secara umum. Makasih Bu Rita. Nah kemudian bertahan hidup atau survival, bertahan hidup. Jadi dimanapun kita bertahan hidup itu adalah adaptasi kita terhadap suatu keadaan. Bagaimanapun caranya kita harus mampu mempertahankan posisi, atau istilahnya apa ya, bertahan itu jauh lebih itu. Jadi bertahan hidup itu kita tumbuh kembang kita di sini gitu Bapak Ibu ya, sampai lebih jauh dari pandangan kita. Kemudian kesenangan, fun itu juga adalah bagian dari kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kalau kita ditanya, saya itu loh apa namanya, waktu ada di medsos gitu ya, kan ditanya ada seorang anak gitu ya, disebutnya tuh siapa, Irfan Set Boy ya, siapa ya itu Fajar Set Boy. Itu saya sengaja udah ganti namanya ya Bu ya. Udah ganti Fajar Set Boy. Jadi dia ditanya kenapa kok sedih terus gitu kan, healing kayak gitu, healing ke Bali atau apa? Tahu nggak jawabannya apa Bapak Ibu? Saya kalau healing, saya selalu kondom mengingatkan saya. tapi dia cerdas Bapak Ibu. Orang berpikirannya kemana? Iya, padahal kondom itu apa? Kondisi dompet. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesenangan itu. Ya itu nggak usah beri imajinasi kemana-mana. Nah berikutnya kebebasan. Kebebasan itu juga sebenarnya bagian dari kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Jadi kita bebas mengekspresikan upaya-upaya kita gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya Bu Ririn. Nah inilah penjelasannya. Jadi kalau kita bertahan hidup itu memang itu adalah kebutuhan dasar yang paling utama ya. Makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan, itu adalah segala sesuatu kegiatan yang ditujukan untuk kita bertahan hidup. Lanjut Bu Ririn. Kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Apapun itu ya. Semua yang kita lakukan itu pasti ada kontribusi juga dari orang lain Bapak Ibu ya. Kita yang paling sederhana, kalau saya aja kalau mau berangkat kerja itu saya pasti apa? Cium tangan ibu saya. Kenapa? Karena saya butuh apa? Butuh doanya, butuh keberkahannya gitu. Saya juga ke anak-anak saya juga gitu, saya cium juga, istri saya juga saya cium gitu ya. Iya. Karena butuh gitu ya. Walaupun itu hal yang paling sederhana Bapak Ibu. Ya. Proses kita ya Bapak Ibu ya. Bentukan wujud rasa cinta kita ya. Oke, lanjut Bu Ririn ya. Nah, kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan ya Bapak Ibu. Jadi seperti kegiatan-kegiatan yang berbau hobi Bapak Ibu, hobi, kemudian kegiatan-kegiatan yang merupakan bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas kita ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu supaya bisa diterima,
maka apa? Maka kita harus berada pada rule-nya Bapak Ibu. Rule-nya ya. Jadi artinya menjadi terampil, pemimpin, berprestasi, diakui, didengar ya, itu adalah bagian dari kebutuhan kita juga Bapak Ibu. Karena itu bagian yang mungkin secara tidak sadar kita dibangun oleh itu Bapak Ibu, karakter kita. Oke, lanjut Bu Ririn. Bu Ririn masih semangat? Iya, masih ya. Semangat Bu Ririn. Iya. Ya, nanti Bapak Ibu juga nanti Bapak Ibu, ini saya berdiri di sini mungkin nanti ada yang lain juga yang seperti ini. Bu Dwi, ya kan ya? Ya, terus Pak Eko gitu ya, yang lainnya. Itu nanti bakalan jadi seperti ini saya juga. Ya, amin ya Allah, amin. Kita beri tepuk tangan. Karena saya Bapak Ibu pada saat pendaftaran CGP 9 itu luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mendaftar itu sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam sampai malam di sekolah gitu ya, sampai selesai. Tapi keyakinan kita lah yang mampu membuat semua itu jadi selesai Bapak Ibu. Dan tentunya ada teman-teman yang mendukung kita. Tetap semangat Bapak Ibu. Iya. Apapun itu kita harus bisa menjadi menularkan hal-hal yang baik lah gitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu Ririn. Berikutnya kesenangan atau kebutuhan atas sesuatu yang kita senangi ya. Jadi kita juga ketika Bapak Ibu, kalau kita bercanda, kalau kita ketawa, kalau kita melihat sesuatu yang menurut kita bahagia, itu sebenarnya kita butuh Bapak Ibu. Jadi kalau saya yakin rezeki itu bukan cuma materi, uang Bapak Ibu, tapi teman yang baik itu juga rezeki. Teman yang baik itu juga rezeki. Teman yang mengerti kita, teman yang bisa membuat kita ya sekadar melupakan kepenatan itu juga rezeki Bapak Ibu. Dan disinilah yang sebenarnya kalau saya, kenapa mungkin Bapak Ibu suka bertanya, kok Pak Guntur betah banget ya? Padahal libur-libur ke sekolah gitu kan ya. Terus yang orang-orang yang gak ada di sekolah, saya ke sekolah gitu kan ya. Terus sampai kadang-kadang nemenin Pak Wawan sampai habis maghrib, sampai jadi Bapak Ibu, saya teringat pesan dari Pak Didi Bapak Ibu. Pak Didi Supriyadi dulu yang membuat saya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kata Pak Didi apa? Tur, kamu itu dibesarkan di sini gitu. Kamu itu harus mencurahkan segenap hidup kamu di sini gitu. Seperti itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan itu akan ada dampak yang baik Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah saya ya itulah yang saya lakukan dengan yang saya yakin ikhlas itu ya Bapak Ibu. Dengan ikhlas pasti kita ada dampaknya Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sekolah kita ini ya kita sendiri gitu kan. Karena waktu yang paling lama kita itu ya ada di sekolah. Kalau sudah pulang ke rumah kan paling saya aja kalau sudah pulang ke rumah paling hanya 4 jam atau 5 jam itu dengan anak-anak dan istri. Tapi selebihnya tidur gitu kan ya. Tapi paling lama di sekolah gitu. Paling lama di sekolah. Makanya hidup saya itu paling lama di sekolah seperti itu. Ya, yang membentuk saya di sekolah seperti itu. Oke. Baik, Bu Ririn lanjut. Nah, kita stretching dulu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kita berdiri dulu. Berdiri ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, ice stretching. Udah mulai stretching. Ya. Oke, ice stretching. Ya. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau saya pegang kepala, Bapak Ibu bilang ini berarti au au. Au au. Kalau kepala au au. Kalau pundak ye ye. Au au ye ye. Kalau begini kalau begini slebel. Slebel gitu ya. Au au ye ye slebel. Oke, Bapak Ibu perhatikan tangan saya ya. Perhatikan tangan saya. Ini apa Bapak Ibu? Au au. Ini apa Bapak Ibu? Ini apa? Oke, kita mulai ya. Fokus ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Bagus. Oke, fokus ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu.
Oke, Bu Ririn, thank you. Berikutnya Bu Ririn. Oke, Bapak Ibu, kita akan mengenal apa itu motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lanjut Bu Ririn. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu apabila apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Berarti itu motivasi itu berdasarkan apa? Dilihat orang gitu ya. Jadi motivasi itu sebenarnya motivasi eksternal. Jadi ya, kita menghindari melanggar sesuatu kalau supaya apa ya? Supaya orang lain itu tidak menghukum kita. Nah, itu eksternal jatuhnya ya. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu juga eksternal Bapak Ibu. Jadi mengharapkan penghargaan itu eksternal, motivasi eksternal. Memang itu juga dibutuhkan. Tapi terkadang yang paling kuat adalah dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu baru motivasi internal. Saya melakukan ini Bapak Ibu. Saya kalau Bapak Ibu mungkin ya kadang-kadang ada yang tahu juga. Saya itu kalau sudah di rumah nggak cuma diam, tapi kadang-kadang masih mengerjakan. Karena di CGP itu yang saya ingat apa? 2359. Benar Bapak Ibu? Hampir setiap hari tugasnya tuh banyak, benar-benar aksi nyata Bapak Ibu. Ya, jadi itulah yang kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan itu, pasti hal-hal lain juga bisa kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita juga berharap murid-murid kita, anak didik kita bisa melakukan yang terbaik gitu, seperti itu. Oke, lanjut Bu Ririn. Nah, merdeka. Merdeka Bapak Ibu. Kita merdeka. Tapi merdeka seperti apa? Ya. Kita bisa melakukan pendidikan pengajaran. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap juga untuk memerintah diri sendiri. Itu kemerdekaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mampu mengekspresikan diri kita ya sepenuhnya gitu ya Bapak Ibu, itu sebenarnya kita coba untuk mencapai kemerdekaan kita seperti yang saya lakukan Bapak Ibu. Ketika sebenarnya saya juga sering telepon istri saya tuh, kok kamu belum pulang gitu kan jam segini gitu. Tapi yang selalu itu kan sebenarnya saya butuh memerdekakan diri saya ya Bapak Ibu. Tapi itulah pengingat alarm saya, itu alarm saya gitu. Jadi yang paling saya ingat tuh kalau anak saya kalau saya pulang malam itu yang nomor 3. Dia kalau nggak ada saya kamu tidur Bapak Ibu. Saya pernah sampai di sini malam jam 11 dia baru tidur gitu pas saya pulang. Jadi dari situ oh iya itu berarti sebenarnya seperti alarm buat saya gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang ada saya itu pengennya apa ya bebas merdeka tapi memang itulah kehidupan ya Bapak Ibu. Saya menjalannya seperti itu. Oke, lanjut Bu Ririn. Nah Bapak Ibu coba kita akan lihat satu persatu ya Bapak Ibu persepsi Bapak Ibu nih. Apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu sebenarnya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, oke. Konsekuensi ya. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Suruh lari. Hukuman, oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air. Yang ketiga ya, yang keempat ya. Menggantikan kertas teman yang telah dicor-cor itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi? Hukuman. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan, ya Bu. Disuruh karena tidak menggunakan sepatu hitam Bu. Jadi disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oh, tidak mengenakan ya, kata tidak hilang. Maaf. Ya, karena jadi dia sebenarnya suruh nyengker gitu istilahnya gitu ya, karena nggak pakai sepatu hitam. Itu berarti hukuman ya? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu apa? Hukuman. Oke. Baik. Lanjut dulu. Nah, benar jawaban Bapak Ibu ya. Jadi hukuman dan konsekuensi
alhamdulillah Bapak Ibu kita semua bisa membedakannya. Jadi Bapak Ibu artinya memberikan sesuatu itu pasti ada dampak-dampaknya. Jadi itulah kita harus tahu apakah ini konsekuensi ataukah hukuman yang kita berikan kepada murid-murid kita, Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu Ririn. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau saya ambil 1, 2, 3 aja ya Bapak Ibu. Nanti mungkin ini slide ini saya kasih ke Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu merupakan hukuman. Sakitnya itu bukan hanya di luar, tapi kadang-kadang yang paling kita takuti di dalam. Iya, sakit itu di sini gitu. Iya. Kalau ya ntar saya imajinasi saya terlalu jauh ntar. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi apa? Ya tadi karya kita itu menggantikan sesuatu yang telah kita rusak padahal itu menjadi orang lain gitu ya, konsekuensi. Baik, lanjut aja Bu Ririn. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan tadi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah, nah kita lihat, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu. Kenapa tidak peraturan, tapi kenapa harus keyakinan kelas? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ya Bapak Ibu? Itu peraturan atau keyakinan? Nah, kalau itu peraturan bisa dilanggar nggak? Tapi kalau sebuah keyakinan itu akan kita langgar nggak? Enggak, karena kita tahu dampaknya Bapak Ibu. Kalau kita tidak menggunakan helm, kalau celaka jauh lebih parah dampaknya. Kalau itu sudah menjadi sebuah keyakinan, maka kita tidak akan berani melanggarnya. Itu. Jadi jauh lebih dalam daripada sebuah peraturan. Ya, keyakinan kita itu Bapak Ibu. Nah, kemudian mengapa kita kalau dulu 3M ya, sekarang 5M. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak? Ya, itu dulu pas zaman pandemi ya. Karena kita takut, awalnya kan takut ya, takut terpapar atau apa gitu ya. Nah, itu kalau kita lakukan terus-menerus, ini jadi kebiasaan nih, pakai masker terus gitu ya. Itu jadi sebuah keyakinan kita. Akhirnya sebenarnya itu bukan karena apa ya, parno atau apa gitu ya. Tapi memang kalau karena sudah kebiasaan itu jadi keyakinan kita gitu, seperti itu. Jadi itulah prosesnya itu. Kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa kita datang tepat waktu? Tadi kan Bapak Ibu datang ya pada saat harusnya kan 15.40, tapi kita mulai jam 16. Jadi kalau itu sebuah peraturan Bapak Ibu, maka kita kapanpun akan melanggarnya, gitu ya. Kita yang membuat, kita yang melanggar. Tapi kalau sebuah keyakinan, maka ya kita akan meyakininya. Akan kalau terlambat itu rasanya gimana gitu, ada rasa gimananya itu, ya Bapak Ibu. Ya, sama seperti yang kita perlakukan pada murid-murid kita Bapak Ibu. Kalau kita membuat itu sebagai peraturan buat kelas, maka nanti akan banyak yang melanggar. Tapi jadikanlah itu sebuah keyakinan buat mereka yang harus mereka lakukan dan itu berdampak baik buat mereka, seperti itu. Jadi itu bedanya keyakinan dan peraturan. Oke, lanjut. Benerin. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita membentuk sebuah keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Misalkan pada saat saya mengajarkan, contohnya, apa sih sebelum kita memulai pembelajaran, kita tanya dulu sama murid, kalian itu maunya apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Dan ini akan kita lakukan terus menerus. Misalkan, oh kalau kita belajar pertama nggak boleh ada yang datang terlambat, gitu, nggak boleh ada yang datang terlambat. Kalau datang terlambat berarti konsekuensinya ada konsekuensinya. Itu kita bukan dari kita, tapi dari murid. Jadi kita minta murid berpendapat, gitu, berpendapat. Kita tuliskan di papan tulis. Kemudian apa lagi? Kalau misalkan di kelas itu dia harus bersih, supaya apa? Supaya nyaman gitu kan. Selain membantu caraka yang ada di sekolah, tapi kebersihan itu juga berdampak baik kan. Itu akan membentuk keyakinan Bapak Ibu. Jadi saya selalu kalau masuk kelas, yang saya lihat itu pertama lingkungannya dulu. Saya orangnya paling cerewet Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tanya gitu, kalau Pak Guntur masuk itu gimana sih gitu kan. Saya itu paling cerewet sama apa? Sama itu bahkan terus ya seperti itulah gitu. Terus Bapak Ibu mungkin Jafir tahu ya. Saya juga ngajar Jafir. Jadi kalau di kelas, kalau saya absen Bapak Ibu duduk kayak tentara, ya benar. Siap hadir. Jadi
Yang saya minta tuh ketegasannya. Misalkan saya update, Javier, siap hadir Pak, gitu kan, seperti itu. Jadi saya suruh mereka seperti itu, mau cewek mau cowok gitu. Jadi supaya apa Bapak? Memang itu motivasi juga Bapak Ibu. Memulai segala sesuatu itu awalnya motivasi, ya. Jadi apapun yang kita sampaikan, walaupun tidak banyak yang mereka terima, paling minimal kalau mereka bisa terima sedikit, itulah yang jadi keberkahan buat kita. Seperti itu. Ya amin Bapak Ibu. Oke, jadi keyakinan kelas itu memang bersifat abstrak, ya. Yang lebih rinci dan konkret itu kalau nanti sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu yang kita lakukan di depan itu, Bapak Ibu, yang waktu kita PKKS ya Bu Mutia ya. Waktu Bu Mutia pagi, tujuannya itu kan pembiasaan ya Bu ya. Nah, kalau itu tidak kita lakukan rasanya bagaimana Bu? Ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang. Kalau saya kalau di depan kan tangan saya begini nih. Pas tangan saya begini, tiba-tiba ada murid yang lewat gitu, refleks gitu kan, refleks begini, pagi gitu kan. Nah itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang membentuk keyakinan kita seperti itu. Ya, kemudian murid ketemu kita di jalan seperti ini, gitu ya. Jadi itu pembiasaan itu akan membentuk keyakinan kita. Tuh. Nah, terus keyakinan itu yang nomor 5 nih penting. Keyakinan itu sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi itulah yang akan jadi pembiasaan. Itu Bapak Ibu yang mungkin nanti di Raker akan dijadikan sebagai program ya, insya Allah Bapak Ibu ya. Ya nanti supaya jadi program kegiatan yang bisa berkontribusi terhadap prestasi 112. Oke, lanjut Bu Ririn. Nah, ini adalah irisannya Bapak Ibu ya. Jadi pertama, kalau kita melakukan peraturan kelas yang tadi yang kita buat sebenarnya ini kamu harus begini, kita begini gitu, yang diyakini oleh semua orang, maka nanti kalau semuanya melakukan itu jadi keyakinan kelas. Jadi itu jadi keyakinan kelas. Jadi peraturan yang sederhana kita lakukan terus-menerus, maka dia akan jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita lakukan terus-menerus dan berdampak positif, maka dia akan menjadi apa? Menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif dan terus-menerus menghasilkan berdampak, maka dia akan menjadi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita adalah budaya positif. Budaya positif itu kalau kita sekarang yang dicetuskan oleh Mas Menteri bahwa yang paling utama di dalam pendidikan itu adalah karakter, ya, karakter. Karena itu sebenarnya sudah dari awal dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Ya, Ki Hajar Dewantara, saya teringat apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan itu adalah membentuk manusia yang beradab. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi manusia yang beradab, manusia yang berbudaya, manusia yang membentuk kebudayaannya di masa mendatang, apapun jawabannya, seperti itu. Oke, lanjut dulu ini. Oke, Bapak Ibu, kalau saya bilang semangat pagi luar biasa ya, walaupun ini sudah sore ya Bapak Ibu. Semangat pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Jangan ngantuk Bapak Ibu. Oke, ini kita harus tahu yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Jadi kalau kesepakatan kelas yang paling sederhana gini Bapak Ibu. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi, saling menghormati. Saling menyayangi itu artinya menghargai, menghormati gitu ya. Ketika berpendapat, ketika melakukan apapun kita tidak mencela, tidak pokoknya sesuatu yang baik itu yang kita pandang untuk orang lain. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kami murid yang semangat belajar, itu menjadi kesepakatan kelas. Jadi selalu semangat dalam belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu, saya sangat luar biasa karena 112 itu tidak hanya untuk orang-orang yang anak-anak yang normal ya, tapi yang berkebutuhan khusus juga itu diperhatikan juga. Terutama dulu waktu zaman ada tunanetra, alhamdulillah Bapak Ibu anak-anak kita itu sangat peduli ya. Jadi sampai turun dari tangga tuh saya lihat yang tunanetra itu pegang ininya, pegang bahunya gitu. Jadi dia tahu gitu, sampai itu terus menerus. Bayangin 3 tahun Bapak Ibu setia gitu. Alhamdulillah itu berkah buat dia gitu kan. Jadi bisa, apalagi yang tunanetra itu bisa kuliah gitu. Itu jadi keberkahan juga buat kita Bapak Ibu. Alhamdulillah, amin ya Allah.
Oke, lanjut Bu Ririn. Oke, Bapak Ibu, tadi kita belajar tentang keyakinan kelas, ya, kesepakatan kelas. Kalau ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang mau dibentuk keyakinan kelas itu apa ya? Menurut Bapak Ibu apa sih? Keyakinan kelasnya mengembalikan buku ke tempatnya. Supaya apa Bapak Ibu? Ya, rapi, boleh. Terus apa? Supaya tertib, boleh. Disiplin, boleh gitu ya? Iya, jadi kita membentuk kebiasaan seperti itu. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya itu apa sih? Kenapa sih nggak boleh ganggu orang lain? Iya, betul. Untuk saling menghormati, betul, itu keyakinan kelasnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu disiplin, ya, keyakinan kelasnya. Oke, Pak Arif, apa Pak Arif? Kalau yang nomor berikutnya dilarang melakukan kekerasan, itu apa keyakinan kelas yang dibentuk? Apa? Kalau dilarang melakukan kekerasan, apa? Berarti apa? Kasih sayang, ya, saling menghormati, itu ya keyakinannya gitu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti itu apa? Disiplin, boleh. Terus apa lagi? Iya. Terus, nah, kemudian menggunakan masker. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinannya supaya sehat, yaitu. Terus, jadi itu dampak ya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu artinya dampak yang akan kita terima Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya itu semuanya kegiatannya Bapak Ibu. Sama seperti nanti kita merumuskan visi dan misi. Jadi kalau kita merumuskan ini, visi ke indikator ini, nanti yang mau kita capai itu apa? Nah, bagaimana cara mencapainya? Berarti melalui kegiatan. Itulah Bapak Ibu, pandangan-pandangan kita. Jadi kita melihatnya ke depan, ke depan nanti yang mau kita rancang supaya prestasi yang akan kita raih bisa optimal gitu. Oke, yang lanjut Bu Lili. Oke, ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada jawaban yang salah dari Bapak Ibu ya, karena itu keyakinan kelas itu tujuan kita. Oke, lanjut langsung berdiri. Nah, 5 posisi kontrol. Oke, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita di sekolah ini memiliki 5 posisi kontrol. Ya. Nah, 5 posisi kontrol itu apa saja? Boleh adik-anak please come here. Nah, kita punya volunteer nih Bapak Ibu. Jadi saya akan jelaskan posisi kontrol seperti apa, ya. Lanjut Bu Lilin. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol itu adalah sebuah program disiplin positif. Bagaimana cara kita melakukan tindakan-tindakan yang notabene itu untuk memperbaiki, ya, untuk melakukan sesuatu tujuannya untuk memperbaiki. Jadi posisi kontrol itu adalah fungsi kita Bapak Ibu. Fungsi kita, peran kita dalam pendidikan maupun pengajaran. Nah, yang pertama posisi kontrol adalah silakan berdiri. Ya, penghukum. Posisi kontrol penghukum. Oke, posisi kontrol penghukum. Ceritanya ada siswa yang terlambat masuk ke sekolah. Harusnya masuk sekolah itu 6:30 di 112. Ternyata ada yang terlambat lebih dari 6:30. Kita lihat adegannya. Silakan, Hana. Bapak, saya telat. Aduh, Hana, berapa kali Bapak bilang, sekarang udah jam berapa? Harusnya masuk sekolah jam berapa? Jam 6:30, Pak. Jam 6:30. Itu kamu tahu jam 6:30. Sekarang jam berapa? Lewat dari situ, Pak. Wah, bagaimana sih ini? Kamu tahu kan peraturan di sini bahwa harus masuk sekolah itu jam berapa? 6:30. Gitu. Nah, kalau kamu sudah melakukan pelanggaran seperti ini, kamu berarti sudah melanggar peraturan masuk sekolah, gitu. Nah, sekarang sebagai efek jerahnya Bapak akan menghukum kamu, ya. Kamu itu Pak Bapak lihat terus selalu saja melanggar terus gitu. Oke. Kalau kamu seperti itu berarti kamu akan Bapak hukum nanti ya. Gitu. Jadi nanti kamu ya bisa juga hukumannya hukuman langsung Bapak Ibu. Misalkan suruh push up, suruh apa gitu ya. Itu penghukum Bapak Ibu. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu posisi kontrol yang pertama. Nah, ikutnya kan. Ya. Dari situ lagi. Ya. Bu Ririn yang kedua. Oke, posisi kontrol kita yang kedua sebagai pendidik atau pengajar adalah membuat merasa bersalah.
Oke, kasus yang kedua sama. Hana terlambat datang ke sekolah. Silakan Hana. Maaf Pak, saya telah datang ke sekolah. Hana. Berapa kali harus Bapak kasih beritahu kamu? Ini sudah yang keberapa kali kamu terlambat? Sering sekali kan kamu terlambat? Hana, kalau bagi Mimi, bagaimana coba? Nanti kalau orang tua kamu tahu gimana? Apa yang harus kamu lakukan? Coba. Seperti apa? Ini pasti kan jadi kebiasaan kamu kan? Jadi Bapak Ibu, kalau pembuat rasa bersalah itu berarti kita menyudutkan siswanya. Apapun yang dia lakukan, alasan apapun yang dia berikan, maka itu menjadi sesuatu hal yang negatif. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Jadi kita harus mencari solusi dari apa yang dia alami Bapak Ibu. Oke, lanjut posisi kontrol yang ketiga. Maaf ya Anda ya. Volunteer Anda. Ya. Oke, lanjut yang ketiga. Jadi ini hasilnya. Kalau kita menjadi pembuat rasa bersalah Bapak Ibu, tipikal kita itu tidak beda jauh dengan penghukum. Ya, efeknya itu akan melekat pada diri siswa. Siswa itu tidak akan menemukan solusinya. Bahkan kalau kita ketemu kita, itu nanti dia cenderung menghindar. Ya, kita itu jadi momok menakutkan seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut ini. Nah, berikutnya adalah sebagai teman posisi kita, posisi kontrol kita. Silakan Bu Hana. Pak Hana, Bu Hana. Hana. Ya, ceritanya Hana juga ini terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Hana, gimana sih? Jangan terlambat lagi. Aduh, Bapak itu gak enak. Ntar kalau tahun ini kepala sekolah gimana? Gitu. Kamu tuh udah sering terlambat. Padahal kan Bapak udah sering sekolah. Jangan terlambat lagi ya. Gitu. Janji ya. Ya Bapak Ibu, jadi posisi kontrol kita sebagai teman itu kita memposisikan diri kita sama seperti dia, ya kan ya. Jadi solidaritas gitu, solidaritas. Jadi gitu, kadang kita memposisikan diri kita sebagai teman gitu kan ya. Kalau itu pun tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Dia kalau mengulangi lagi apa Bapak ini gampang kok gitu kan, seperti itu. Ya, jadi itu posisi kontrol yang ketiga. Ya, kita. Oke, Hana lanjut lagi. Karena olahraga terus. Ya. Lanjut Kuririn. Ya, yang berikutnya adalah pemantau. Nah, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Apa itu pemantau? Di sini Bapak Ibu, memantau itu berarti mengawasi. Berarti kita melihat segala sesuatunya itu, ya kita sebenarnya agak cuek juga gitu ya. Oke, Hana mulai silakan. Maaf saya telat Pak. Aduh, Hana. Kan ini coba deh. Udah jam berapa coba? Iya. Iya. Udah deh gini aja deh. Ya udah gini aja deh. Jangan sampai yang lain pada tahu nih. Udah kamu lihat belakang aja, yang belakang, gitu ya. Nah itu pemantau Bapak Ibu. Jadi artinya cuek dia Bapak Ibu. Mau anak itu salah, mau bagaimana itu cuek, gitu ya. Dia hanya, udahlah, gitu kan. Jadi dia nggak tahu kalau dia itu berulang kali gitu terlambat seperti itu. Itu hanya pantau gitu ya. Jadi itulah kadang-kadang sekilas itulah. Itu posisi kita. Kita kadang-kadang tidak sadar pada posisi seperti itu. Oke, Hana, berikutnya posisi terakhir. Ya, balik dulu Hana. Udah stres sudah lari ya. Oke, lanjut Hana. Ya, silakan. 5 kali terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Ya, itu buat kamu yang 5 kali ya. Nah, ya, jadi kalau posisi manajer itu posisi yang ideal Bapak Ibu. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, berarti kita harus memperlakukan bagaimana kita memberikan solusi pada si pelanggan gitu Bapak Ibu. Hana, kamu kan sudah terlambat hari ini. Coba Bapak ingin tahu keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar? Keyakinan saya untuk disiplin datang tepat waktu Pak. Ya, nah sekarang kenapa kok kamu bisa terlambat? Karena saya bangunnya kesiangan Pak. Bangun kesiangan. Oke, Bapak tidak menyalahkan pada hari ini kamu bangun kesiangan. Tapi yang Bapak inginkan adalah
kalau ini kamu lakukan akan berdampak baik atau bagaimana menurut kamu? Iya Pak, nanti saya seterusnya bisa terlambat terus dan disiplin. Jadi artinya kamu harus memperbaiki diri kamu ya. Nah, gimana caranya supaya kamu tuh tidak terlambat bangun? Saya tentunya nggak bakal pengalaman sih Pak, dan saya juga bakal bikin datang ke sekolah lebih baik. Ya, jadi Bapak inginkan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi ya. Mudah-mudahan besok kamu tidak terlambat dan bisa belajar dengan baik. Oke, silakan kamu boleh masuk ke kelas kamu. Terima kasih Hana. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Hana. Jadi Bapak Ibu, capek. Jadi saya gede. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, saya mencoba mendemonstrasikan berdasarkan posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Memang yang paling ideal itu adalah posisi yang kelima. Posisi kita sebagai manajer ya Bapak Ibu. Posisi kita sebagai manajer. Jadi ya. Jadi kita berusaha lemah lembut Bapak Ibu. Apapun posisi, apa keadaan kita, yang kita hadapi adalah manusia. Bagaimana cara kita memanusiakan manusia itu yang penting Bapak Ibu. Karena murid kita itu butuh dukungan kita, kasih sayang kita, dan kita pun demikian, ya Bapak Ibu. Jadi artinya, oh ya, sudah diingatkan oleh moderator mau jam 5 katanya mau 1 jam. Baik Bapak Ibu, silakan lanjut Bu Ririn. Ya, ini kesimpulan dari posisi kontrol Bapak Ibu ada 5, nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu untuk jadi referensi. Ya, berikutnya Bu Ririn. Ya, jadi ini adalah pernyataan yang kadang tidak kita sadari Bapak Ibu. Misalkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Padahal kata-kata itu Bapak Ibu, kata kecewa itu, apalagi kecewa sekali, itu membuat orang merasa bersalah. Dan itu akan dia ingat terus menerus gitu. Oh ini gimana sih gitu. Jadi artinya saya pun kalau diposisikan seperti itu, apalagi kadang-kadang kita suka dia apa ya? Karena saya suka nih, kalau saya suka dibanding-bandingkan gak enak banget gitu kan ya. Kamu tuh beda banget sama Satria Baja Hitam gitu. Oh iya. Terus berikutnya kamu tidak pernah belum ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi penghukum. Gak pernah benar melakukannya. Jadi apa yang dilakukan salah mulu gitu kan ya. Itu memposisikan sebagai posisi penghukum gitu ya. Terus yang berikutnya, ayo lakukan demi ibu gitu kan. Ya kamu jangan terlambat lagi gitu kan. Itu berarti memposisikan diri kita sebagai teman. Ya. Itu juga tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Jadi kalau misalkan masuknya tepat waktu dikasih stiker atau bintang sebagai reward gitu, itu juga tidak memberikan solusi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada maunya, ada penghargaan, gitu ya. Emang pasti berdampak baik. Kalau tidak pun kadang-kadang mengapresiasi prestasi siswa itu dengan sesuatu sertifikat itu ya, itu memang luar biasa. Tapi itu kan tidak terus-terusan ya Bapak Ibu. Jadi itu memang berdampak juga buat kita. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini berarti kita meminta solusi dari dia, solusi dari si pelanggar. Nanti kamu kalau melanggar seperti ini, gimana sih cara kamu supaya tidak melanggar lagi, supaya tidak terlambat lagi? Gimana caranya? Gitu. Nah, itu kita berusaha berdiskusi mencari solusinya. Ya kemarin saya lihat Bu Rosnida siswinya tuh ya itu ngelayap kemana-mana ya. Gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memposisikan diri Bapak Ibu sebagai manajer di sini ya Bapak Ibu. Nah, kamu selalu paling terakhir, nah itu penghukum juga Bapak Ibu. Lanjut Bu Ririn. Oke, ini intervensi nggak usah deh. Lanjut Bu Ririn. Oke, refleksi Bapak Ibu. Saya mau tanya. Saya sudah menerangkan ya. Kita sudah sharing tentang apa yang saya pelajari di guru penggerak Bapak Ibu tentang posisi kontrol tadi. Saya mau tahu nih Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu pahami apa sih? Gitu. Izin ya Bapak Ibu ya, saya bertanya ya. Oke, saya balik ke Bapak-bapak dulu. Pak, Arsil, hal apa sih yang sudah Pak Arsil dapatkan? Yang saat ini Pak Arsil terima dari materi ini apa? Belum ada. Kita tanya ke Pak Joni ini.
Pak Jamal, Pak Jamal. Ya. Terima kasih Pak Guntur. Kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi itu semua berfokus pada anak. Artinya kita harus betul-betul memahami lah anak itu seperti itu kira-kira Pak Guntur. Terima kasih. Jadi memang Bapak Ibu apa yang seperti diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pendidikan pengajaran itu adalah student center sebenarnya. Jadi kita harus berpusat pada siswa. Jadi siswa itu punya potensi. Jadi kita tinggal memberikan layanan aja, menuntun seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, luar biasa jawaban dari Pak Jamal. Belum boleh nih. Ya. Ya kita mau refleksi dulu boleh. Sabar boleh. Saya tahu nih boleh. Mau ya boleh. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Mohon maaf Bu Adri, apa sih perasaan? Iya. Sangat senang, happy, banyak masukan bahwa kita sebagai guru ya ngomong. Oke, beri aplaus, terima kasih Bu Adri, ya luar biasa. Oke, berikutnya yang ketiga, peran among. Among itu maksudnya kita ya sebagai pendidik. Seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Boleh nih Pak, dari Pak Eko ini saya tanya nih, baik. Terima kasih Pak Guntur. Ini Pak Guntur anak murid saya nih. Jadi saya masuk 99, sama masuk 99, lulus tahun 2002. Berarti guru 112 berhasil ya membimbing anak muridnya. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan? Tentunya tadi ya kita harus mencarikan solusi ya. Jadi kalau seandainya ada anak-anak yang bermasalah, tentunya harus dibicarakan bersama dan solusinya apa? Biar anak juga memberikan pendapatnya sehingga nanti menjadi komitmen bersama, supaya itu menjadi komitmen dan akan tetap dipatuhi dari komitmen itu. Jadi guru itu membimbing, mengamong ya. Kalau itu among itu bahasa Jawa nih, bahasanya Ki Hajar Dewantara kan. Membimbing, mengarahkan dan juga komitmen itu perlu dibangun agar menjadi solusi bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Eko. Oke. Saya yang keempat ya, saya akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, tadi kan saya sudah bertanya ke Bapak Ibu nih. Saya mau bertanya kepada moderator saya. Ya, ya Ibu moderator yang keempat, saya akan menjadi among seperti apa ketika saya dapat pembelajaran hari ini. Terima kasih Pak, kasih kesempatan. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Guntur ya. Kita tersentil juga nih, sangat tersentil terutama tadi yang poin nomor 5. Jadi yang kata Pak Guntur tadi untuk sebagai among apa yang kita berikan ya setelah apa yang disampaikan oleh Pak Guntur, mungkin saya diri pribadi memberikan contoh yang positif, kemudian mungkin memberikan solusi seperti kata Pak Eko tadi kepada siswa tersebut, tapi tidak dengan cara memberikan hukuman, tapi dengan cara lembut, kemudian menyampaikan apa solusinya supaya kamu jangan mengulangi lagi hal tersebut. Gitu. Ya mungkin itu Pak Guntur. Oke, terima kasih, luar biasa jawaban Bapak. Beri tepuk tangan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu, setelah melakukan refleksi ini, saya berharap apa yang kita lakukan pada hari ini, semua kegiatan kita menjadi ladang keberkahan buat kita Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu semua selalu sehat, ya selalu berbahagia. Karena moto dari guru penggerak itu pembukanya adalah salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Itu guru penggerak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan terbiasa gitu. Oke, Bapak Ibu itu saja penyampaian materi dari saya. Saya mohon sepatah dua kata dari Ibu Mutia terhadap apa sih yang telah saya lakukan pada hari ini. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang disampaikan Pak Guntur itu sudah pasti menggugah diri kita sudah seperti apa dan maunya seperti apa nantinya sesuai dengan kondisi idealnya tentunya ya. Untuk yang sudah terjadi tidak ada yang salah, tetaplah sudah terjadi. Tetapi untuk yang ke depan tentu kita memilih yang idealnya. Bagaimana kita semua bisa menjadi manajer? Semua menjadi manajer. Manajer itu adalah upaya kita mempengaruhi seseorang tanpa paksaan, orang tersebut mau mengikuti kita dengan sukarela dan ikhlas tanpa paksaan. Dia mengikuti keinginan kita tentunya untuk tujuan tertentu yang positif. Nah, itulah kalau siswa terlambat tadi misalnya, bagaimana anak itu bisa dengan kesadaran sendiri berubah hanya dengan penguatan kita. Contoh tadi bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini? Kalau dia terlambat karena tidurnya terlalu malam, kan dia akan berpikir penyebabnya ini, saya harus melakukan ini. Saat siswa sudah melakukan itu, berarti kita sudah menjadi manajer. Itu. Terima kasih Pak Guntur, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada moderator ya. Baik Ibu, tepuk tangan dulu kita semua. Baik, terima kasih apa yang sudah Bapak Guntur sampaikan, luar biasa sekali. Banyak poin, banyak hal yang kita